ilaha illahu alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa la ya'wi. Nabi berpesan, jikalau salah seorang di antara kalian menguap itu buang angin dari mulut, ngantuk. Sebenarnya bukan ngantuk, orang menguap itu bukan ngantuk. Ada satu saraf di kepala kita ini yang memang perlu oksigen. Tidak setiap orang yang menguap itu ngantuk, ya. Memang di otak kita ini ada keperluan minta tambahan oksigen. Nah, ketika kita menguap, Nabi menganjurkan falyadha yadahu, maka hendaklah ia meletakkan tangannya. Ini lamnya lam amr, perintah betul-betul. Kan kadang-kadang ada orang gitu, mulutnya terbuka gitu ya. Nabi malah nyuruh betul-betul, ini luar biasa, ini adab, apalagi di depan orang banyak ya, di depan orang banyak. Tidak pantas sama, biar orangnya cantiknya ya, apalagi colek kalau difoto itu ya. Maka sekarang falyadha yadahu ala fi, letakkan tangan yang kiri ini atas mulutnya, terus dibalik gini. Nah, kan tidak kelihatan kan tuh, menguapnya itu tidak kelihatan. Oh, gini. Wala yawi, dan jangan keluar suara kayak khimar. Tapi sering loh gitu kadang-kadang ya, kayak puas gitu loh ya, ada suaranya kayak puas. Jangan, itu menggunakan lam amr, betul-betul letakkan nih tangannya ala, terus dibalik. Kenapa gini? Nah, barang yang keluar dari semua manusia itu kotor. Nih, semua yang keluar dari manusia itu kotor. Dari mata namanya taik mata atau air mata. Rasanya apa, Bu? Nah, kayaknya pernah minum air mata kayaknya ini. Kok tahu asin itu ya. Ingus bang, rasanya apa, Bu? Masih ingat lah. Asin. Kalau kita nangis kecil dulu terus masuk ingusnya gini kan, rasanya apa, Bu? Asin, tidak ada bedanya sama air mata. Karena masuk upil segala itu rasanya asin. Keringat, nah, ya. Asin kala. Nah, termasuk air kencing itu asin. Air kencing itu asin. Jadi barang yang keluar dari manusia itu sebenarnya Allah kasih kotoran itu keluar otomatis. Makanya tidur sebenarnya, Bu, tidur enggak pakai AC itu lebih bagus, supaya keringatnya keluar. Ya, barang-barang yang kotor itu keluar. Pakai AC itu sebenarnya kurang bagus. Yang bagus kayak udara itu, kayak itu kan masjidnya kan lubang-lubang gitu, anginnya keluar masuk. Jadi napas kita ini di sini-sini, Bu. Nah, muter, punya sampean tak sedot, punya saya sampean sedot. Gitu muter-muter gini kalau enggak ada keluar anginnya. Yang bagus itu bahasa orang kerennya sirkulasi udara. Makanya di rumah itu enggak ada, di masjid itu semuanya
lubang-lubang itu semuanya satu masjid, atas bawah. Jumlahnya itu kalau tidak salah sekitar 32 lubang gede-gede ini. Iya, 30-an lebih. Jadi tidak panas, langsung angin. Dan itu bagus, udara ganti terus. Jadi ketika sampai keringetan itu bagus, kotoran keluar dari badan kita, termasuk napas, bau napas kan tidak enak kan dari sini. Makanya maaflah, sebagus-bagus orang yang mengatur pernapasan, pembagian oksigen, orang yang paling pintar bagi oksigen seluruh dunia, itu orang yang baca Quran. Ya, orang yang, kalau orang Cina, orang Shaolin Temple, orang Shaolin itu pernapasan. Lu orang baca Quran tidak pakai gitu-gitu. Mulai dulu ya wis jaga pernapasan. Dokter itu mengakui kagum sama orang yang membaca Quran. Makanya orang kalau sampean gini ya, mulai muda gini, sampean rajin baca Quran sampai tua, sampean mati, saya yakin jasad sampean utuh. Itu orang kelebihan orang ahli baca Quran, bukan orang ahli puasa, bukan orang ahli sholat, orang ahli baca Quran. Jasadnya itu dijaga sama Allah. Itu bukannya sekedar, orang itu sudah ibarat badannya ini dimenet, diatur pengaturan oksigen. Jadi mulai muda ngatur oksigen di badannya nih. Coba sambil lihat orang baca Quran. Kan kalau putus di jalan tidak boleh diteruskan. Ya, baca surat gitu putus tengah jalan, terus napas lagi terus dilanjutkan, tidak boleh. Suruh ngulangin depannya. Ngambil fi'il kah apakah, disuruh ngulang ke depan lagi, baru melanjutkan lagi. Dan orang napas baca Quran tidak mungkin gini langsung baca, tidak, mesti narik napas. Apalagi orang korek itu dikeluarkan pelan-pelan. Oksigen itu barang bersih, yang keluar itu barang kotor. Maka maaf, di badannya ini semuanya diisi dengan barang yang bersih, namanya oksigen. Diambil sebanyak-banyaknya, dikeluarkan sedikit-sedikit. Itu orang baca Quran. Makanya kebanyakan orang-orang yang ahli membaca Quran, jangan hafal, ahli aja baca Quran, sering baca Quran. Bongkar kuburnya tuh kalau 15 tahun. Sampai ada yang nambah masuk akal, ada orang dikubur yang di Riau kemarin itu 17 tahun. 17 tahun dikubur, kuburannya itu nah ibaratnya tanah gambut. Tanah gambut itu kan kayak Samarinda ini. Kadang-kadang kuburan ada yang, makanya rata-rata kuburan mesti di gunung kita. Di Gunung Linge, apa naik gunung. Di Damanhuri gunung. Di KNPI gunung. Di mana ini? Belakang IAIN gunung. Di Anggur gunung. Kenapa? Ngerti kalau tanah Samarinda itu air. Kalau di bawah. Itu di Riau itu Pak dibongkar gara-garanya selisih apa namanya, tanahnya itu mungkin sangkut paut sama batu bara, bukan batu bara, sawit, hanya sama perusahaan dipinggirkan. 3 kuburan aja, guru ngaji kampung, bukan kiai, bukan guru ngaji kampung, orang kampung dibongkar itu, dikeruk pakai ekskavator gini nih, airnya melober Pak, airnya melober. Artinya garuk gini atas itu sudah kelihatan genangan air, dalamkan lagi genangan air. Begitu kena jenazah kayu papan ulinnya dibongkar, orang turun becek-becek gitu. Ya Allah, kain kafannya masih utuh. Terus maaf, hitam, kain kafan itu udah hitam, tidak putih. Orang rendam di air, kalau dibuka jasadnya masih utuh. Menurut logika, jasad manusia kalau direndam air makin cepat busuk. 17 tahun loh utuh.
ulama besar? Enggak, cuman guru ngaji kampung, anak-anak kampung ngaji sama beliau. 17 tahun jasadnya utuh. Kalau Yai Abdullah itu 30 tahun dibongkar kuburnya utuh. Ya guru ngaji kampung aja, karena kena pelebaran jalan, musolanya kena. Bahkan Yai Abdullah itu antik. Antiknya apa? Ekskavator itu dua-duanya berhenti. Alat apa? Ekskavator kayak yang gini tuh ya, yang biasa buat garuk-garuk. Mulai dari sebelah bangunan sana terus begitu sampai musola rusak, ngambil yang baru lagi, bongkar mulai sana terus, pas di depan musola mati juga dua-duanya mesin. Sekarang kan tidak usah dibongkar mesin, cukup dimasukkan cucukan gini, pakai komputer, mana yang rusak dia tahu. Alat berat itu kan gitu, tidak perlu harus dibongkar, mana yang cukup cuk. Termasuk mobil-mobil yang sekarang baru, bawa kalau ke dealer, kalau rusak apa namanya tempat cucuk gini, mana yang rusak kelihatan semuanya, yang sini rusak, yang ini lampunya mati, tahu semuanya dengan komputer tadi. Ternyata tidak ada yang rusak, tidak ada yang rusak. Dua alat itu tidak ada yang rusak, cuma tidak bisa gerak. Hebatnya itu nah. Malam dimimpiin sama yang punya kuburan, ngomong sama keluarganya, nak, ini masjid dulu, musola ini kubangun dengan kemuliaan, tapi tolong jangan dirusak dengan kehinaan. Artinya apa kemuliaan? Ini duitnya halal semuanya, ndak minta kemana-mana, cuman orang kampung ada yang bawa paku, bawa reng, bawa semen, bawa pasir, gotong royong dibangun bareng-bareng. Musola kecil aja, gotong royong pasang bata, gotong royong pasang naikkan apa genteng. Mau datang alat berat, mau grobiak, ndak mau yang punya kuburan. Tolong turunkan dengan kemuliaan, jangan ada yang pecah, dipasang lagi, kasihan yang yang wakaf. Makanya masjid itu jangan sering dibongkar, sekali bangun yang kuat ya. Kenapa? Kasihan yang wakaf. Makanya barang masjid itu kalau dibongkar-bongkar, kalau bisa jangan keluar, urukkan lagi ke dalamnya. Kayak gini mbak, tanah bongkar-bongkaran, urukkan lagi ke dalam, naikkan lagi, tetap wakafnya orang ada di bawahnya ya. Masjid Sunan Ampel itu mulai dulu ya gitu, itu mulai zaman Sunan Ampel ya. Kadang-kadang mau bongkar renovasi itu loh, yang mau renovasi sakit-sakitan yang punya masjid tidak mau, wis biarin gitu aja, mau renovasi sakit-sakitan. Termasuk masjid di Bangil tempat kami, sampai kalau ke Bangil, di depan itu masjid baru, di belakang itu masjid baru, di tengah itu masjid lama ya. Itu tidak bisa diapa-apakan, tidak ngerti. Yang tengah itu asli bangunan zaman dulu, zaman Pangeran Diponegoro itu, Kanjeng Sepuh yang bangun. Jadi gitu. Jadi kalau apa namanya itu uap ya diberikan. Nah ini kan yang kena yang sini, kena udara itu, bukan yang sini. Kalau yang sini kan kadang-kadang masih megang apa-apa ya, karena takutnya. Makanya Nabi melarang kita minum sambil bernapas. Makanya orang yang pakai masker itu sebenarnya tidak bagus menurut segi kesehatan Islam. Tidak tahu segi dokter itu kan pakai gini kalau mau ngoperasi aja, kalau gini-gini tidak ada dok. Nah kalau kata Nabi, wala tanafas fil ina, nah jangan kamu bernapas di ini, nah ini kan mulut, nah ini jangan, karena ketika kita mengeluarkan napas itu yang keluar adalah karbon dioksida, termasuk kotoran yang di perut. Makanya napas bau mulut itu kan tidak enak, karena yang dibuang kotoran.
Terus jangan ditampung dengan minuman tadi. Wala tanaffasil ina, jangan kamu bernapas minum 3 teguk aja Bu, klek 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 lepas, kalau jangan klek 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 klek, jangan klek 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 terus, berarti sampai nanti bernapas di mana itu, di gelas tadi. Nah otomatis masuk lagi ke dalam perut ya. Jadi satu pesan Nabi, letakkan tanganmu alafi atas mulutmu, wala ya'wi, terus jangan gitu, ditahan ya gitu. Kenapa? Fa inna syaitan yadhaku minhu, karena setan senyum ketawa puas ngelihat pian bunyi gitu. Puas setan ya. Bahasa orang anu itu apa ya, kalau bahasa Jawa Bu ya saya tidak ngerti, bengongo. Bengongo itu kayak suara sapi, oh gitu loh. Kalau sapi bunyi oh, itu sapi ngapain Bu bahasa kita Bu? Hah? Bahasa Indonesia atau bahasa apa namanya ini? Bahasa Banjarnya. Oh, kalau sapi gitu ngapain? Saya tidak tahu bahasanya. Hah? Melenguh. Oh iya wis melenguh dah. Ya. Oh gitu. Jadi gitu caranya gitu. Terus jangan tangan kanan. Nutupinya jangan tangan kanan, tangan kiri gini. Sebab tangan ini nanti bisa jadi sampai ngambil semangka, ngambil apa, makan kan udah terkupas itu. Apalagi gini, nah, ini kan di sini semuanya. Terus ngambil semangka, semangkanya dimakan, kok tambah asin-asin dikit gitu loh. Ada apa ini ya? Rawahu Ibn. Jadi maaf, Nabi semua yang diajarkan Rasulullah kalau diteliti dengan sesama itu mesti mengandung kesehatan, ilmu kesehatan. Kenapa makan dengan tangan kanan? Kenapa tidak boleh bernapas? Kenapa kita tidak boleh kencing berdiri? Kenapa kita tidak boleh makan dengan tangan kiri? Kenapa kalau kita apa namanya, kalau biul kok suruh jongkok ya, kaki diangkat? Itu semuanya mengandung nasihat, mengandung kesehatan, termasuk tidak boleh minum gogok. Fa innahu yurisul kaban, karena itu bikin penyakit jantung ya. Jadi sampean ngerjakan sunnahnya Nabi tok, termasuk ya keajaiban sholat tepat waktu. Loh, kita ini sholat dipengaruhi oleh alam, namanya matahari. Makanya ada waktu utama, waktu afdol, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu haram. Sholat itu. Kenapa kok sholat orang itu? Maaf, kita ini pengaruh, ada waktu kita ini pengaruh dengan keadaan alam. Makanya sholat itu mengikuti matahari. Ya, darah kita itu kalau pas ada satu saat momen tepat waktu sampai sujud, itu ada 5 saraf titik yang tidak terbuka kecuali orang itu sholat tepat waktu. Saraf itu akan terbuka ketika sampai sholat tepat waktu dan terisi dengan aliran-aliran oksigen tadi, namanya dari darah. Kalau tidak tepat waktu tidak masuk dia, tidak, nutup terus, nutup. Jadi tidak dapat jatah. Saya baca kemarin, masya Allah, inikah faedah Rasulullah apa? Allah menganjurkan kita sholat tepat waktu. Makanya waktunya Bu, maaf, waktu subuh sekarang jam 5 kurang 5. Kemarin itu jam adzan subuh 4:30. Nanti mentok jam 5, okay? 5 lebih sedikit, habis itu mundur lagi. Nanti 4:30 lagi subuh. Maghrib sekarang hampir 6:30, 6:30 betul.
Nah nanti balik lagi jam 6:50 baru maghrib, terus gitu. Jadi tidak harus dengan jam 5 harus azan, jam 12 harus duhur, jam 4 harus asar, enggak, maju mundur sesuai matahari. Jadi badan kita ini terpengaruhi. Makanya sebaik-baik, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi katakan, gal as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Kita ini selama ini sehari sampai kira-kira tepat waktu semuanya dari 5. Ada yang lepas. Duhur tepat, artinya enggak. Subuh kita alhamdulillah berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, berarti tepat. Kalau dinilai itu tepat semuanya. Ini kalau sampai dikerjakan terus, makanya maaflah, Rasulullah itu sehat dalam kebaikan. Nabi tidak sakit kecuali ketika meninggal. Lah kenapa kok Nabi sakit dulu meninggal? Nah itu rahasianya. Jadi supaya tidak nyangka orang sakit itu karena disiksa sama Allah ya terus mati. Enggak, Nabi itu kan sebaik-baik tapi masih dikasih sakit. Fir'aun seumur hidup tidak pernah sakit. Matinya Fir'aun sakit apa tenggelam? Tenggelam. Jadi jangan diadab dia sama Allah makanya dikasih sakit. Jangan. Orang sakit itu ada 3. Satu, memang Allah muyak, dikasih sehat, maksiat terus, dikasih lancar rezeki, sehat apa maksiat terus, diingatkan, ditegur, tetap maksiat. Cirinya orang ini ya, yang dikasih sakit itu sakitnya azab adalah ketika dia sakit terus berkeluh kesah dan marah-marah, tidak terima dengan takdirnya Allah. Ibadahnya juga tidak nambah, isinya marah aja, tidak ada kembalinya sama Allah, tidak. Yang kedua, Allah kepingin mencuci dosanya orang itu supaya mungkin sholatnya banyak yang kurang. Kadang-kadang ya sholat bu, cuman kadang-kadang waktu sholat itu pikirannya kemana-mana. Sholli fardhu subhir Allah. Anak-anak tadi sudah disiapkan dah makanannya. Kadang-kadang mikir ke sono, kadang ingat kerjaan ini kurang bagus masih. Nah Allah ingatkan, dah sekarang aku kepingin kau ku ampun dengan caraku, kata Allah, dikasih sakit. Maka amalannya sabar, bukan gerakan badan, bukan gerakan lisan, tapi gerakan hati. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kembali dia kepada Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah, dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah, wa ulaika humul muhtadun, jadi orang bersih. Ada orang yang ketika sakit, orang ini tidak punya dosa, bersih, amal ibadahnya bagus, sama Allah tertata, istiqomah, sama manusia tidak pernah sakit hati, tidak pernah nyakitin orang, baik, tapi kok masih sakit. Nah ini beda lagi, raf'ud darajat. Allah akan melempar orang itu lebih cepat, lebih tinggi di dalam mendapatkan makom yang lebih tinggi. Ya, dulu ada Pak, zamannya Imam Sufyan Tsauri, ada orang sakit, ya kawal segrup gini nah, sebiasa ketemu pengajian, penjamaah, sakit, namanya sakit, si mana sakit ini, kita datangin yuk, semasjidan datang, yang datang orang alim-alim. Imam Sufyan Tsauri walinya Allah ya, seorang tabi, datang doakan, syafaqallah, Allah yasfik, Allahumma inna as'alu rabbal arsyil azim ayyasfiak. Pokoknya doa-doa kesehatan, pokoknya kiai-kiai, ulama-ulama ini doanya kesehatan masuk semuanya dengan macam-macam caranya. Ya baca selawat bil qulub, doakan supaya sembuh. Tetap sakit.
Setahun, sebulan masih sakit, 2 bulan sakit, 3 bulan sakit, 4 bulan sakit, 5 bulan sampai setahun. Maka yang ini tidak pernah datang. Ingat lagi, udah sembuh kasih anu belum? Ayo kita ke sana lagi. Datang lagi satu masjid, pegangin, syafakallah, Allah yasfik, macam-macam doanya mal. Apa kata si sakit? Cukup, tidak usah didoakan. Loh kenapa kamu? Tahu kamu, dulu waktu aku masih rajin ibadah, dengan ibadah tenaga, aku puasa, aku sholat banyak, puasa tiap hari, aku belum mendapatkan sesuatu yang pernah aku dapatkan sekarang. Apa itu? Dulu waktu, ya sekarang ya tetap sholat, tapi sholatnya walaupun tidur gini dia sholat. Tapi enggak, namanya orang sakit masa sholat sunnahnya banyak ya. Ya wis paling sakit sholat wajib tok aja, sunnah sambil tidur, duha secukupnya. Tapi ada amalan. Apa itu? Yang sekarang kulakukan tiap hari. Apa itu? Amalan sabar, amalan ikhlas, amalan ridho terhadap ketentuan Allah. Dikasih sakit ridho, dikasih ini, amalan hati sudah, bukan amalan badan. Tahulah kamu, setelah setahunan ini aku diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat apa katanya yang sehat-sehat? Aku setiap pagi ada malaikat datang kepadaku, dia ucapkan salam. Nanti sore datang lagi, pagi datang lagi. Jadi kayak ngelihat para malaikat gitu, namanya kasaf. Ya, kasaf. Wali-walinya Allah itu biasa gitu sudah. Jadi sudah bersih. Lawang orang sakit sehari tuh Bu, al-humma kafaratus sana. Orang sakit sehari dosanya setahun diampuni. Lah kalau setahun 360 hari, berarti 360 tahun dosanya diampuni. Wah, kalau sudah umurnya sudah masih berapa umpamanya 60, dosanya 360 tahun diampuni, masih angsul 300 tahun, diganti dengan pangkat yang mulia. Jadi ada orang sakit itu memang disiksa, orang sakit itu diampuni dosa, ada orang sakit diangkat derajat. Si Abdul Qadir, walinya Allah, seluruh rajanya wali, ketika usia senja beliau tidak bisa melihat matanya. Imam Sadili, Habib Abdullah Al-Haddad, umur 4 tahun udah buta, tapi menjadi wali kutub terlama, menjadi wali yang besar, rajanya para wali, bahkan dalam tempo yang sangat lama. Nah gitu. Nah, jadi macam-macam ya, macam-macam. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, idza tamma fujurul abdi malaka ainai fabaka bihima mata syaa. Wallahu alam bisawab. Moga-moga sedikit nang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin nanti kalau Rebu depan atau Rebu lagi, kalau insyaallah Rebu ini kalau memang sempat masih ngaji insyaallah. Kemudian Rebu depannya insyaallah saya umroh. Umroh insyaallah ya, muka-muka Rebu besok masih ngaji. Kemudian Rebu depannya umroh, Rebu mungkin libur 2 kali lah. Kalau saya umroh berangkat berarti libur 2 kali pengajian. Ya lihat aja nanti. Kalau memang datang ya ngaji. Insya Allah berangkatnya Selasa, bukan Selasa ini, Selasa depan tanggal 30 berangkatnya ya. Tanggal 30 9 hari. Berarti mungkin ya kalau ya Rebu mungkin datangnya. Insya Allah ya. Jadi kalau nanti besok ini Rebu ini tidak bisa, berarti saya WA Ustadz Ferry kalau masih bisa tetap ngaji, kita doakan semuanya, moga-moga berkah semuanya,
Ya saya minta doanya juga ya. Saya hari Selasanya berangkat tanggal 30. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadar Rasulullah. Amin Allahumma shalli ala tawfiru biha adh-dhunub wa tusbihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa talinu biha as-su'ub. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li rabbina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.